Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasar, saya dari kampus STM Makassar Maju, jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah metodologi penelitian bisnis, yang dimana materinya yaitu sumber metodologi pengumpulan data, analisis data, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Bagian dimana yang kami akan bahas terkait masalah poin-poin pembahasannya, yaitu yang pertama pengertian data, jenis-jenis data, metode pengumpulan data, tahapan analisis data dan analisis data. Tentu saja untuk yang pertama terkait masalah pengertian data, yang dimana pengertian data secara etimologis, data merupakan bentuk jamak dari kata datum yang berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Data dapat berarti suatu fakta yang bisa digambarkan dengan kode, simbol, angka, dan lainnya. Menurut Suharsimi, data adalah hasil pencatatan penelitian baik itu berupa kata maupun angka. Pendapat lain menyatakan bahwa dan merupakan semua hasil pengukuran atau observasi yang sudah dicatat guna suatu keperluan tertentu. Yang kedua, jenis-jenis data terbagi menjadi pembagian. Yang pertama, bagian A, data nominal. Data nominal adalah alat ukur yang paling sederhana dalam mengukur data. Dalam skala nominal ini. Yang kedua, data ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori tetapi juga menyatakan peringatan cluster yang diukur. Yang ketiga, data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Yang keempat, data rasio. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Terus materi yang ketiga, metode pengumpulan data, yang dimana metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Beberapa metode pengumpulan data yang penelitian yaitu metode wawancara, observasi, dokumentasi. Adapun yang akan dijelaskan masing-masing metodenya. Yang pertama, wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah pengadministrasian angket secara lisan dan langsung terhadap masing-masing anggota sampel. Yang kedua, observasi. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan pasca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain pasca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Yang tiga, dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen atau catatan tertulis yang sudah ada sebelumnya. Yang empat, tahap analisis data. Tahap analisis data kualitatif. Data analisis kualitatif digunakan untuk memahami makna, pengalaman, dan pandangan individu secara mendalam. Data biasanya berupa kata-kata, narasi, atau deskripsi, bukan angka. Yaitu yang pertama, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, partisipasi, dokumentasi atau diskusi kelompok terfokus atau FGD. Yang kedua, reduksi data. Proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data menjadi data yang lebih terorganisir. Ketika coding atau coding, memberikan label atau kode pada bagian tertentu dari data untuk mengelompokkan berdasarkan tema atau kategori. Kedua, selanjutnya penyajian data. Data yang telah direduksi dan dikodekan disajikan dalam bentuk teks naratif, kutipan langsung, tabel tema, atau diagram tematik. Penarikan kesimpulan menafsirkan makna dari data berdasarkan pola hubungan atau tema yang muncul. Adapun regulasi menggunakan berbagai sumber data, teknik pengumpulan data, atau perspektif untuk menguji validasi temuan. Bagian B, tahapan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif fokus pada data
numerik dan menggunakan alat statik untuk menguji hubungan atau perbedaan antara variabel. Pendekatan ini bersifat optik dan umum digunakan dalam penelitian eksperimental dan survei. Pertama, pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner, survei online, atau eksperimen. Atau pengambilan data sekunder dari laporan resmi atau statistik. Kedua, pemeriksaan data. Data cleaning. Memeriksa kelengkapan data atau mesin data, kesalahan output, outlier, atau data yang tidak konsisten. Yang ketiga, coding dan entry data. Merubah data kualitatif, misalnya jawab ya atau tidak, ke bentuk numerik. Yang keempat, analisis statik, analisis deskriptif. Seperti menyediakan data dalam bentuk ringkasan nomor seperti meme, media, modus, frekuensi, proporsi, standar deviasi, dan lain-lain. Analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dan membuat generalisasi terhadap populasi. Yang kelima, interpretasi hasil. Penelitian menjelaskan apakah hipotesis diterima atau ditolak dan apa artinya dari nilai statistik, misalnya nilai P, koefisien regresian, dan sebagai berikut. Yang keenam, penyimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis penelitian, pembuatan kesimpulan terkait dengan pernyataan atau tujuan penelitian. Itulah tadi dari bagian B terkait masalah tahapan data kualitatif. Selanjutnya, yang kelima, analisis data. Analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif adalah proses pengelolaan dan menginterpretasi data dalam bentuk angka statistik untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis penelitian. Seperti langkah-langkah analisis kualitatif. Yang pertama, pengumpulan data dengan menggunakan instrumen seperti kuesioner atau teks dalam dikumpulkan dalam bentuk angka. Coding data, mengubah data non-numerik menjadi angka, contohnya seperti laki-laki dengan perempuan. Kayak input, statistik, action, analisis deskriptif rata-rata Media model standar deviasi digunakan untuk menggambarkan karakteristik data analisis referensi untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Yang kedua, analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses penafsiran dan memahami makna dari non-numerik seperti wawancara, observasi, catatan langkah, dan dokumen. Adapun langkah-langkah analisis kualitatif, yang pertama, transkripsi data. Mengubah rekaman wawancara menjadi naskah teks. Yang kedua, membaca dan memahami. Membaca secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman awal. Yang ketiga, coding. Memberikan label pada kutipan penting, contoh kode, kesulitan belajar, dukungan guru, kecanduan gadget. Yang keempat, mengelompokkan kode dalam tema, kode susunan dalam tema-tema besar, misalnya faktor internal, faktor eksternal. Yang kelima, adapun analisis tematik atau naratif, yaitu mencari pola dan hubungan antara tema, menjelaskan makna yang tersembunyi dari data. Bagian 6, menyimpulkan data validasi, yaitu menyimpulkan temuan dan bisa divalidasi dengan triangulasi atau member checking. Untuk sebagai kesimpulan pada kesempatan presentasi kali ini, yaitu data merupakan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan atau pencatatan dalam bentuk angka maupun kata. Jenis data yang dibedakan menjadi data nominal, ordinal, integer, dan rasio. Tergantung pada bentuk instrumen pengukurannya. Dalam penelitian, data dikumpulkan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dokumentasi. Selanjutnya, data analisis menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif tergantung pada tujuan dan jenis data. Analisis data kuantitatif menekankan pada angka statistik, sementara analisis kualitatif fokus pada makna konteks. Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk memperoleh hasil penelitian valid dan bermakna. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan terkait materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.